Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3551 Duguk Xiao keluar dari gunung. Bahkan jika dia tahu siapa itu sekarang, masih tidak berguna. Jika pihak lain menemukan nada spiritual yang besar, itu akan segera tumbuh. Maka akan terlambat. Meski tidak jelas apa kekuatan lawannya. Tetapi pihak lain berani mengungkapkan identitas seorang wanita, tetapi dia semakin kurang di matanya. Ini adalah intinya. Tuhan tahu betapa kuatnya dia. Meskipun Ye Junlin sebenarnya membuat kemajuan. Tetapi bagaimana jika Anda tidak dapat menekan pihak lain? Ini merepotkan. Untuk beberapa alasan, dia masih memiliki firasat buruk. Rasanya seperti pihak lain telah berhasil segera. Itu benar. Pada saat ini, Gong Qianqiu telah sepenuhnya menelan nadi spiritual ras alien Shen Luo. Karena pembuluh darah spiritual yang besar benar-benar terlalu besar. Butuh waktu lama untuk melahapnya. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang dia sendiri tidak bisa jelaskan. Rasanya seperti dia mengendalikan segalanya. Tampaknya dunia tidak terlihat, dan ada perasaan ekspansi super. Jika nadi spiritual ras alien Xuanming dilahap lagi, maka semua harta karun dari dua ras alien besar akan dilahap satu persatu. Dia akan mencapai keadaan yang tak terbayangkan. Tapi ada juga masalah. Gong Qianqiu merasa bahwa dia memiliki akhir. Keterbatasan latihan ini, keterbatasan akar dan tulang spiritual, bahkan keterbatasan fisik. Tidak jelas sekarang bahwa dia bisa tumbuh liar dan melahap dengan liar. Tapi ada batas atas. Begitu dia mencapai batas, dia tidak bisa lagi menelannya. Pemikiran Gong Qianqiu sangat maju. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa setelah dia mengalahkan Ye Junlin dan agama Qianqiu bersatu, apa yang harus dia lakukan? Saya tidak bisa lagi bergerak maju. Tapi tetap tidak bisa memikirkannya. Mari kita tunggu sampai ranah itu. Sekarang masih menelan sesegera mungkin. Sampai menghancurkan Ye Junlin. Sebulan sebelum dan sesudah telah berlalu. Gong Qianqiu jauh lebih kuat lagi. Dan Duguk Xiao juga jauh lebih kuat. Lagi pula, semakin ganas dan buas yang dia lahap. Dalam sebulan, dia sudah melampaui level Yu Feng Tianxi. Sekarang aku memikirkannya, kecuali aku dan Ye Junlin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawanmu. Setelah bosan begitu lama, saatnya kamu keluar dan melakukan aktivitas. Ingat, hindari Ye Junlin, tergantung di depan orang lain. Anda dapat memutuskan apakah akan membunuh atau tidak, tetapi ide saya adalah bahwa yang terbaik adalah tidak membunuh. Lakukan saja dengan menjijikkan. Gong Qianqiu memutuskan untuk membiarkan Duguk Xiao jalan-jalan, dan biarkan mereka yang bertekad membalas dendam untuknya. Lihatlah betapa kuatnya dia sekarang. Biarkan Anda memiliki hati tetapi tidak dapat membalas dendam. Inilah yang disukai Gong Qianqiu. Tuan, jangan khawatir. Saya akan mengejutkan mereka. Duguk Xiao tersenyum. Gong Qianqiu terus melahap. Dan Duguk Xiao pergi. Semua pihak masih mencari petunjuk. Setelah Duguk Xiao keluar, dia paling ingin tampil di depan 5 orang Qinglong. Bagaimanapun, mereka memiliki akar dalam diri mereka sendiri. Dia benar-benar memikirkan Gong Qianqiu sekarang. Rasanya seperti melihat orang-orang ini menjadi gila. Sepertinya 5 orang Qinglong telah mencariku dengan panik. Hahaha. Di mata Duguk Xiao dan bahkan Gong Qianqiu, Ye Junlin dan kelompoknya masih memikirkan kegagalan balas dendam mereka terakhir kali. Satu persatu masih dalam keadaan gila. Namun, setelah Duguk Xiao keluar, dia menemukan bahwa tidak ada yang mencarinya sama sekali. Bagi mereka tampaknya tidak lagi penting bagi mereka untuk membalas dendam atau tidak. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Menurut prediksi Gong Qianqiu, mereka tidak pernah menghela nafas, dan mereka seharusnya memiliki lebih banyak setan. Akibatnya, sekarang Anda bahkan tidak mencari balas dendam. Apa yang ini lakukan? Duguk Xiao tampak bingung. Dia masih bisa mengerti apa yang dikatakan Ye Junlin. Itu mungkin membuatnya kesal,
Tetapi bagi yang lain, terutama bagi 5 orang Qinglong, itu adalah pukulan yang menghancurkan. Pasti gila untuk menemukan dirinya sendiri. Tapi tidak. Mereka semua melakukan hal mereka sendiri. Seolah-olah dia telah dilupakan. Bab 3552. Apakah hanya kamu? Aku tidak percaya lagi. Aku akan muncul di depanmu. Ketika kamu melihatku, bisakah kamu tenang? Aku ingin kamu melihatku, tetapi belum ada solusi. Lihat, aku tidak bisa membalas dendam. Guguk Xiao tersenyum. Agama Qiankyu saat ini telah berkembang sampai batas tertentu. Dimanapun. Dia juga tuan muda Sekte Qiankyu dan dapat memobilisasi semua yang ada di Sekte Qiankyu. Tuan muda telah mengetahui bahwa Ye Junlin tidak berada di base camp untuk saat ini. Dia memperkirakan bahwa dia akan kembali dalam 3 jam. Meskipun orang-orang dari Sekte Qiankyu tidak tahu kemana Ye Junlin pergi, mereka masih tahu kapan mereka meninggalkan base camp. Lagi pula, bagi Gong Qiankyu, base camp bukanlah apa-apa. Bahkan markas bawah tanah pun tahu. Orang-orangnya tidak bisa mengendalikan keberadaan spesifik Ye Junlin. Tapi Anda masih bisa mengetahuinya di dalam dan di luar base camp. Oke, kalau begitu aku akan langsung pergi ke base camp. Guguk Xiao tersenyum. Xiao Feng tidak dapat menemukan apa-apa karena ada orang yang memfitnah Gong Qiankyu di mana-mana. Anda hanya bisa berlatih di base camp. Suzaku dan yang lainnya telah menatap Xiao Feng sedikit ketat baru-baru ini, jadi mereka baru saja kembali selama waktu ini. Pada dasarnya, di base camp, kecuali Ye Junlin. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, Guguk Xiao pergi ke base camp. Jangan bertemu dengan Ye Junlin segera setelah Anda keluar dan dibunuh secara langsung. Bukan itu yang dia dan Gong Qiankyu pikirkan. Jadi informasinya harus detail. Suzaku dan yang lainnya sedang mengumpulkan berita. Xiao Feng dan Junjun sama-sama sedang berlatih. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Ye Junlin, aku di sini. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Kamu tidak perlu mencarinya. Aku akan melakukannya sendiri. Suara itu terdengar seperti gemuruh. Ledakan bergema di setiap sudut base camp. Suara ini sangat akrab. Semua orang tercengang. Semua orang berhenti pada saat yang sama dan berkumpul di luar. Serangan musuh. Semua orang memperhatikan keselamatan. Semua orang sibuk. Ye Junlin sudah menyebutkan adegan ini. Ada juga solusi. Jika Anda benar-benar tidak bisa menghadapinya, Anda akan segera bersembunyi di pangkalan bawah tanah. Di luar, Guguk Xiao melihat ke base camp dan tersenyum. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Biarkan Tuan membunuhmu. Sedangkan aku akan meruntuhkan tempat ini dan melukai kalian semua. Xiao Feng menunggu. Orang-orang segera keluar. Itu kamu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Guguk Xiao, mereka semua meledak dengan marah. Tidak ada yang bisa tenang. Tak heran ketika pertama kali mendengar suara itu, rasanya familiar. Itu dia. Terlepas dari bujukan Ye Junlin dan yang lainnya, 5 orang Qinglong telah memperbaiki mentalitas mereka. Apa yang saya pikirkan sekarang bukanlah balas dendam, tetapi fokusnya adalah pada Gong Qiankyu. Tetapi ketika saya melihat Guguk Xiao, semuanya berubah total. Emosi tidak terkendali. Satu persatu dalam keadaan marah. Darah di tubuh juga mengalir langsung ke dahi tak terkendali. Xiao Feng juga marah. Dia juga sangat ingin balas dendam. Dan Junjun dan yang lainnya. Melihat mata Guguk Xiao akan terbang keluar. Guguk Xiao, kamu sangat berani. Kami tidak akan menemukanmu. Beraninya kamu mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Xiao Feng meraung. Ratusan napas kuat di lapangan telah mengunci Guguk Xiao. Untuk menusuknya berkeping-keping. Kebetulan tuannya tidak ada di sini hari ini. Biarkan kami tuan membalas dendam. Bunuh dia bersama. Teriak Xiao Feng. Qinglong dan yang lainnya secara alami lebih mendukung. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakan hari itu semua tentang Ye Junlin. Sekarang mereka ingin membalas dendam.
Meskipun mereka tidak memiliki akar sekarang, mereka dapat mengandalkan teknik kultivasi Junjun, dan sekarang mereka juga meningkat pesat. Memiliki sejumlah balas dendam. Kebetulan Ye Junlin tidak ada di sana. Mereka harus membalas dendam. Oke, ayo bunuh dia bersama. Semua orang meraung. Hanya saja Duguk Xiao tersenyum menghina. Apakah hanya kamu? Boom. Aura kekerasan meletus dari tubuhnya. Tutupi penonton. Bab 3553 hidup lebih baik daripada mati. Duguk Xiao menjalankan latihan, dan aura menakutkan dan tak tertandingi masih meresap seketika, seperti gunung yang luar biasa. Pemaksaan energi yang kejam secara langsung mengejutkan semua orang yang akan bergegas untuk membagi 5 kuda Duguk Xiao. Duguk Xiao sangat kuat. Luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada yang mengira Duguk Xiao begitu kuat dalam waktu singkat. Bukankah kamu berteriak untuk membunuhku? Ayo, ayo, ayo pergi bersama. Cepat. Duguk Xiao terus berteriak, dan Yuki mengaitkan jarinya ke Qinglong dan yang lainnya. Provokatif. Provokasi Chi Guo Guo. Duguk Xiao, kamu mencari kematian. Qinglong berteriak keras. Pembuluh darah di dahinya pecah, dan ada sedikit darah di pupilnya. Sisanya seperti itu. Tapi kamu juga harus memiliki kekuatan ini. Duguk Xiao berdiri dengan tangan di belakang, dan dia penuh percaya diri sekarang. Kecuali Ye Junlin dan Gong Qianqiu, dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Aku membunuhmu. Xiao Feng tidak bisa menahannya, dan memimpin dalam meluncurkan serangan. Menjalankan latihan, Xiao Feng mengumpulkan napas di tubuhnya ke tangan kanannya dan menghantamkannya ke kepala Duguk Xiao. Pukulan ini tanpa pamrih dan diringkas menjadi pukulan terkuat Xiao Feng. Setelah Xiao Feng berlatih latihan Junjun, dia sekarang sangat mendominasi. Hanya kamu. Duguk Xiao mencibir. Dia tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga melemparkan pukulan ke arah Xiao Feng. Bang! Suara membosankan terdengar, dan Xiao Feng terbang seperti layang-layang kertas yang rusak. Akhirnya dia jatuh dengan keras ke tanah. Jika bukan karena fondasinya yang kokoh, aku khawatir dia akan kembali ke Zhouyu sejak lama. Meski begitu, Xiao Feng memuntahkan darah dan terluka parah. Tempat itu sangat sunyi. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, Xiao Feng, yang dianggap oleh semua orang sebagai murid pertama Ye Junlin, dikalahkan. Tanpa memberi Xiao Feng kesempatan untuk bernafas, Duguk Xiao berlari kencang seperti kilat. Satu kaki menginjak dada Xiao Feng. Jangan datang ke sini. Kalau tidak, Xiao Feng akan mati. Duguk Xiao mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menghentikan semua orang yang akan menyelamatkan Xiao Feng. Sayang sekali kamu masih magang Ye Junlin. Apakah kamu secara khusus mempermalukannya? Lihat dirimu. Apakah kamu terlihat sedikit mirip dengannya? Dinding. Duguk Xiao mengaktifkan mode mengejek. Wajah Xiao Feng pucat. Kata-kata ini sangat familiar. Ngomong-ngomong, Gong Qianqiu juga mengatakan hal serupa. Apakah aku benar-benar bajingan yang tidak bisa ditolong? Tidak heran Qianqiu memarahi dirinya sendiri dengan sangat marah. Diinjak-injak oleh musuh, tetapi tidak bisa melawan. Apa gunanya hidup? Jika sakit fisik adalah kerusakan fisik, maka kata-kata Duguk Xiao adalah kerusakan sihir. Langsung mengenai kedalaman jiwa, Xiao Feng dipukul dengan keras, dan dia sudah berpikir untuk bunuh diri. Kamu bunuh aku. Xiao Feng Sheng berkata dengan enggan. Duguk Xiao dengan bercanda berkata, di dunia ini, kematian adalah yang termudah. Jadi aku tidak akan membunuhmu. Aku juga tidak akan membunuh beberapa orang itu. Aku ingin kamu melihatku tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Cukup kuat untuk melihat ke atas. Untukmu. Akan menyenangkan untuk merasakan bahwa hidup lebih baik daripada kematian jika kamu membalas dendam, bukan? Duguk Xiao menjadi semakin bersemangat, tetapi Xiao Feng menjadi semakin putus asa. Kamu sangat kejam. Suara Xiao Feng sedikit serak, tetapi dia juga tidak berdaya. Bang!
Guguk Xiao menendang Xiao Feng keluar seolah-olah dia sedang menendang bola. Klik. Terdengar suara patah tulang yang samar. Untungnya, tangan dan mata semua orang cepat. Jika tidak, waktu paruh Xiao Feng akan hilang jika dia jatuh seperti ini. Sekarang giliranmu. Guguk Xiao menyeringai. Bertarunglah dengannya. Qinglong dan yang lainnya menyerang lagi. Meskipun mereka curiga bahwa Xiao Feng telah membocorkan keberadaan Ye Junlin selama periode waktu ini, perasaan mereka satu sama lain sangat dalam. Melihat dia terluka parah, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bab 3554 Ye Junlin, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ditambah dengan fakta bahwa 5 elemen akar dan tulang spiritual digali dari tubuh sebelumnya, itu adalah kebencian baru dan kebencian lama untuk Guguk Xiao. Kemarahan tak berujung berubah menjadi pukulan penuh. Dia bersumpah untuk membunuh Guguk Xiao di tempat. Apakah kamu pikir kamu bisa menang jika kamu memiliki lebih banyak orang? Guguk Xiao mencibir, itu hanya sekelompok semut. Dan hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Melihat serangan gabungan yang mengancam dari Qinglong dan yang lainnya, Guguk Xiao berdiri tetap saja. Ini hanya beberapa semut, dan Anda akan dimusnahkan dalam sekejap jari Anda. Guguk Xiao mencibir 2 kali, masih tidak menghindar atau menghindar, dan sekali lagi melemparkan beberapa pukulan di depan sosok Qinglong dan yang lainnya. Qinglong dan yang lainnya sama-sama marah, dan angin tinju meraung. Keluar dari sini. Tinju kekerasan meraung, dan dalam sekejap, Qinglong dan yang lainnya dikirim terbang keluar. Desir. Qinglong dan yang lainnya semuanya terbang. Kepulan-kepulan. Tubuh 5 orang itu masih memuntahkan darah selama penerbangan. Napasnya juga mengerut ke udara. Ekstrim. Ini adalah mimpi bodoh untuk ingin membalas dendam pada keterampilan kecil ini. Guguk Xiao terus mengejek. Dia merasa bahwa kesombongannya telah terpuaskan pada saat ini. Kalian harus pergi bersama. Guguk Xiao berkata. Dengan dingin. Base Camp terdiam. Kemarahan. Malu. Putus asa. Segala macam emosi negatif memenuhi hati hampir semua orang di Base Camp. Guguk Xiao adalah musuh yang menggali akar dan tulang spiritual mereka. Hanya mereka yang tahu berapa banyak usaha yang telah mereka lakukan untuk keluar dari bayang-bayang hari itu. Pada saat ini, musuh sombong dan mendominasi di depannya. Tetapi dia dipukuli sampai tidak berdaya untuk melawan. Perasaan itu lebih baik daripada membunuh mereka secara langsung. Yang paling penting adalah bahwa Qinglong dan yang lainnya merasa bahwa Guguk Xiao tidak membunuh, seolah-olah mereka sengaja memberi mereka kesempatan untuk hidup, untuk menunjukkan rasa superioritasnya. Karena kamu tidak berani mengambil tindakan, biarkan aku mengambil inisiatif untuk menyerang. Sudut mulut Guguk Xiao naik sedikit, menunjukkan senyum haus darah lagi, dan sosoknya langsung menghilang di tempat. Semuanya hati-hati, bentuk. Garis pertahanan. Li Ziran mengingatkan dengan keras. Semua orang bergerak satu demi satu, dan mereka dengan cepat membuat daftar formasi pertahanan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah teman lama yang telah bekerja sama satu sama lain selama bertahun-tahun. Dan mereka penuh pengertian diam-diam. Sekelompok semut, aku masih menyarankanmu untuk menyerah. Suara lucu Guguk Xiao terdengar. Tepuk-tepuk-tepuk. Begitu sosok itu lewat, seseorang tersingkir. Kasus ringan mengalami patah tulang dan tendon, dan kasus berat meninggal di tempat. Jeritan datang satu demi satu. Tak henti-hentinya. Tindakan Guguk Xiao terhadap elit di base camp jelas tidak lembut, yang secara langsung menyebabkan banyak korban di kalangan elit hanya dalam 10 menit. Guguk Xiao seperti harimau memasuki kawanan, membunuh 7 masuk dan 7 keluar, hangat. Hahaha, berbahagialah. Ketika kamu membunuh klanku sebelumnya, bukankah kamu sangat arogan? 30 tahun Hedong dan 30 tahun Heksi. Akhirnya giliranmu untuk merasakan rasa sakit yang aku derita saat itu. Guguk Xiao tertawa terbahak-bahak, dan melukai beberapa orang sambil berbicara dan tertawa. Pada saat yang sama,
Duguk Xiao tampaknya telah berubah menjadi orang gila yang merusak. Dan saat melukai para elit, dia juga dengan panik menghancurkan bangunan-bangunan base camp. Banyak bangunan diratakan dengan tanah oleh gelombang kejut energi yang kuat, dan ada reruntuhan dan dinding bobrok di mana-mana. Duguk Xiao menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Dia sangat menikmati adegan ini, dan kebencian klan yang terbunuh juga banyak teratasi. Bukankah Ye Junlin sangat arogan? Aku akan merobohkan sarangmu. Ye Junlin, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Cepat atau lambat aku akan mencapai titik di mana kamu tidak bisa mengalahkanku. Kalian semua mundur dan serahkan dia padaku untuk ditangani. Bab 3555 dari mana latihanmu berasal? Duguk Xiao menoleh untuk melihat dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Junjun. Kamu benar-benar membiarkan seorang anak memimpin. Kamu benar-benar sekelompok sampah. Hahaha. Duguk Xiao mencibir dengan wajah main-main. Xiao Feng Qinglong dan yang lainnya menjadi semakin marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Berhenti bicara omong kosong. Ayo lakukan. Alasan mengapa Junjun tidak masuk ke pertempuran tadi adalah karena dia menyembuhkan Xiao Feng, Qinglong dan yang lainnya satu persatu. Setelah memastikan bahwa kehidupan beberapa orang aman, Junjun secara alami tidak akan duduk di pinggir. Junjun, kamu harus lebih berhati-hati. Kekuatan Duguk Xiao terlalu menakutkan. Setelah perawatan tadi, Xiao Feng juga memulihkan sedikit kekuatan. Qinglong dan yang lainnya juga tampak khawatir, dan mengingatkan Junjun untuk menanganinya dengan hati-hati. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Junjun sangat kuat, mungkin ada celah besar dibandingkan dengan Duguk Xiao di depannya. Semua orang memberi jalan satu demi satu, tetapi Duguk Xiao tidak terus membunuh semua orang itu, dan menatap Junjun. Dari mulut Gong Qianqiu, dia mengetahui bahwa latihan yang dia gunakan berasal dari ciptaan Junjun sendiri, jadi dia tidak berani meremehkannya. Duguk Xiao dengan cepat membuat penilaian awal terhadap fluktuasi energi Junjun, dan setelah beberapa saat, wajah aslinya yang bermartabat dengan mudah diganti. Duguk Xiao menemukan bahwa kultivasi Junjun memang sangat kuat, dan bahkan bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di kubu musuh. Tapi dibandingkan dengan diriku sendiri, itu masih jauh dari itu. Kamu masih muda dan tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua, jadi aku harus mendidikmu untuk Ye Junlin, kata Duguk Xiao main-main. Kamu tidak layak. Junjun tidak berkata apa-apa lagi, dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Tidak ada gerakan mewah, dan di permukaan sepertinya pukulan lurus yang paling umum. Namun, Duguk Xiao tidak berani merawat Xiao Feng dan yang lainnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Karena dia menemukan bahwa saat Junjun bergerak, dia seperti terintegrasi ke dunia ini. Pukulan ini mengandung kebijaksanaan langit dan bumi. Fluktuasi energi yang mengerikan melonjak seperti lautan yang luar biasa. Sangat kuat. Duguk Xiao ingin menghindari keunggulannya. Namun, ketika dia ingin menghindar, dia mendapati dirinya berada di area ini, seolah-olah dia dibelenggu oleh kekuatan tak terlihat. Bagaimana situasinya? Pupil Duguk Xiao menyusut tajam, yang secara serius mempengaruhi kecepatan gerakannya. Setelah beberapa saat, jika Anda ingin bersembunyi lagi, sudah terlambat. Bertarung denganmu. Duguk Xiao menjalankan latihan dan juga meninju serangan Junjun. Kesenjangan kekuatannya sangat besar. Aku benar-benar tidak percaya bahwa aku akan kalah. Hancurkan itu untukku. Duguk Xiao meningkatkan serangannya lagi. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, ada suara tabrakan energi rendah di kehampaan. Hanya butuh beberapa saat bagi keduanya untuk menggedor puluhan kali. Fluktuasi energi yang kuat menyebar. Bangunan base camp, yang telah rusak parah, hancur berkeping-keping akibat energi ini. Bang! Ada ledakan lain di udara. Junjun dan Duguk Xiao dengan cepat mundur ke arah yang berlawanan. Ledakan. Pada akhirnya, kaki Duguk Xiao tenggelam jauh ke dalam lantai batu biru, seolah-olah mereka hampir di lutut. Jadi dia bisa sepenuhnya menghilangkan kekuatan penahan goncangan. Junjun juga mundur lebih dari 10 kaki jauhnya,
Tetapi ketika dia mendarat, dia merasa ringan dan lapang, seolah-olah kekuatan tak terlihat menyeretnya di bawah kakinya. Hanya saja Blue Stone di sekitarnya benar-benar dihancurkan oleh mesin udara. Jelas, untuk menurunkan kekuatannya, itu tidak semudah yang terlihat di permukaan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wajah Duguk Xiao penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Dia jelas menempati keuntungan besar di bidang kekuatan. Tetapi dalam proses pertarungan tadi, mengapa dia tidak mendapatkan sedikit pun murahnya? Menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menang. Duguk Xiao memulai teknik kultivasi Junjun lagi, dan energi spiritual di daerah sekitarnya seperti 100 sungai yang kembali ke laut, mengalir ke tubuh Duguk Xiao. Dari mana asalmu? Mata Junjun berkilat kaget. Aku akan memberitahumu jika aku bisa menang. Duguk Xiao mencibir dan menyerang Junjun lagi. Bab 3556 Junjun sangat kuat. Ikuti aku sampai akhir. Menghadapi serangan gila Duguk Xiao, Junjun tidak panik sama sekali, dan latihan yang dibuatnya sendiri berjalan cepat. Pada saat ini, Junjun tampaknya benar-benar terintegrasi dengan dunia ini. Tidak ada aku di dunia ini, tapi aku ada di mana-mana. Junjun tampaknya telah mencapai keadaan misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dentang. Energi spiritual di tubuh kedua orang itu terus berubah menjadi bilah energi nyata, dan mereka bertabrakan dalam kehampaan. Pada awalnya, penonton samar-samar bisa melihat sosok mereka. Namun seiring berjalannya waktu, hanya ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan simfoni tajam Jinge yang tersisa di depan mata. Sialan. Setelah bertarung selama ratusan ronde berturut-turut, Duguk Xiao berangsur-angsur menjadi manik. Dia tercengang saat mengetahui bahwa dia jelas memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran, dan energi yang dia habiskan tidak tertandingi oleh Junjun. Tapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Junjun. Secara khusus, dia merasa bahwa dia tidak bertarung dengan Junjun sendirian, seolah-olah semua orang di daerah ini bertarung melawannya. Aku tidak bisa terus bertarung. Begitu Ye Junlin kembali, akan terlambat untuk pergi. Duguk Xiao mengambil keputusan, dan setelah beberapa trik, dia melarikan diri ke arah timur laut. Melihat sosok Duguk Xiao dengan cepat menghilang dari pandangan, Junjun juga menghela nafas lega. Tapi keraguan di hatinya kini telah menjadi nyata. Metode latihan yang digunakan oleh Duguk Xiao persis dengan cara menelan ekstrim dalam metode latihan yang dibuatnya. Tapi bagaimana dia bisa? Junjun, kamu baik-baik saja. Kerumunan berkumpul dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Junjun pulih dalam sekejap mata. Ini adalah misteri berintegrasi ke dunia. Setelah Duguk Xiao melarikan diri, dia langsung pergi ke nada spiritual ras alien Xuanming dan memberitahu Gong Qianqiu tentang seluruh proses pertempuran. Bagus, bisa dianggap sebagai pelajaran bagi Ye Junlin. Gong Qianqiu cukup puas dengan kemenangan Duguk Xiao hari ini. Tapi Tuan, kekuatan Junjun itu jelas tidak sebaik milikku, tapi aku mencoba yang terbaik untuk menjatuhkannya. Sepertinya dia ada di mana-mana di dunia itu. Dan aku benar-benar tertekan. Duguk Xiao sangat tertekan. Dia awalnya berencana untuk menyapu semua yang ada di base camp Ye Junlin, dan itu berjalan sangat lancar. Pada akhirnya, dia ditekan oleh seorang anak yang rambutnya tidak tumbuh secara merata. Aku sangat marah. Gong Qianqiu sedikit mengernyit, dan tidak ingin mengerti apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Dia pantas menjadi putri Ye Junlin. Itu benar-benar tidak mudah. Tapi dia mampu melompati pertempuran, yang sangat menarik. Biarkan Ailiners dalam pengajaran selalu memperhatikan pergerakan base camp, terutama anggota inti itu, dan laporkan kepadaku sesegera mungkin. Kata Gong Qianqiu dengan sungguh-sungguh. Ya. Duguk Xiao bertanya, apakah guru memiliki rencana yang luar biasa? Saya tidak dapat berbicara tentang rencana terperinci. Tetapi jika ada kesempatan untuk mendapatkan fondasi Junjun, itu akan menjadi hal yang indah. Gong Qianqiu berkata dengan tenang. Gong Qianqiu terus-menerus melahap nadi spiritual,
dan menyadari bahwa harus ada batas atas untuk melanjutkan ini. Yang membatasi batas atas menelan justru karena akar dan tulang spiritualnya tidak asli. Jika Anda bisa mendapatkan tulang roh pemakan alami dari Junjun, maka efek melahap nadi roh pasti akan dikalikan dengan setengah usaha. Bahkan mungkin tidak ada tutup burung walet. Tuan, karena itu masalahnya. Mengapa kita tidak membuat rencana untuk mengusir harimau dari gunung? Pada saat itu, saya akan memimpin orang untuk memancing Ye Junlin pergi. Tidak akan ada seorang pun di base camp. Siapa yang bisa menjadi lawan dari Tuan? Bukankah tulang akar Junjun sudah ditangkap? Duguk Xiao bertanya dengan cemberut. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata, setelah terakhir kali, saya khawatir Ye Junlin tidak akan mudah dibodohi. Jangan terlalu khawatir. Lebih baik saya menelan nadi spiritual alien Xuanming. Balapan dulu, lalu pikirkan lama-lama. Pimpin jalan. Taati, Tuan. Kata Duguk Xiao dengan hormat. Ada senyum di mulut Gong Qianqiu. Ketika dia telah menelan nadi spiritual ras alien Xuanming, Ye Junlin akan sepenuhnya dihancurkan oleh dirinya sendiri. Ye Junlin, tunggu aku. Bab 3557 latihan Duguk Xiao mirip denganku. Di pangkalan bawah tanah. Pada saat ini, semua orang telah bersembunyi di pangkalan bawah tanah. Tetapi suasana hati semua orang sangat lamban. Seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Dan tidak ada energi. Suasana seluruh pangkalan bawah tanah sangat membosankan. Xiao Feng adalah orang pertama yang menanggung bebannya. Meskipun dia telah memulihkan 50 hingga 60% kekuatannya setelah pengkondisian yang cermat, luka mentalnya masih jauh dari sembuh. Penghinaan dan ejekan Duguk Xiao terus bergema di telinganya. Kamu hanya mempermalukan tuanmu. Lumpur tidak bisa menopang tembok. Sepotong sampah, tukang sampah. Entah bagaimana, suara Duguk Xiao dan Gong Qianqiu berangsur-angsur tumpang tindih. Suara sarkastik dan bercanda menjadi lebih kuat dari ombak. Seperti tsunami, itu terus mempengaruhi kedalaman jiwa Xiao Feng. Ah! Xiao Feng berteriak dengan hati yang hancur. Setelah beberapa saat, dia memegang kepalanya di tangannya, dan matanya berangsur-angsur menjadi kosong. Seluruh orang itu seperti orang mati yang berjalan. Qinglong dan yang lainnya tidak lebih kuat dari Xiao Feng. Butuh banyak upaya untuk keluar dari jiwa yang digali dari bayangan tulang akar, dan pada saat ini ditutupi oleh lapisan bayangan lain yang lebih dalam. Aku Duguk Xiao yang berdiri di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Itu hanya sekelompok semut. Itu adalah mimpi bodoh untuk ingin membalas dendam hanya karena kultivasi ini. Suara mengejek Duguk Xiao terus bergema di telinga mereka. Qinglong dan yang lainnya tampaknya telah kembali ke malam ketika akar mereka digali. Ah! Qinglong dan yang lainnya berteriak dengan marah di dalam hati mereka. Mereka sangat tidak senang. Namun tak berdaya. Qinglong dan yang lainnya segera jatuh ke dalam jurang kebencian dan ketidakberdayaan yang ekstrim. Li Ziran ingin menghibur Qinglong dan yang lainnya. Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia menghela nafas dengan putus asa. Pemimpin masih seperti ini. Belum lagi yang lain. Seluruh pangkalan bawah tanah sudah mati. Murung. Ketika Ye Junlin kembali, dia terkejut melihat bahwa base camp asli dipenuhi dengan bangunan. Tetapi sekarang hanya reruntuhan yang tersisa. Apa yang terjadi? Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam ketika dia datang ke pangkalan bawah tanah. Emosi Xiao Feng, Qinglong, dan lainnya tidak meningkat secara signifikan. Lagi pula, mereka menderita pukulan mental terbesar. Li Ziran menceritakan peristiwa sebelumnya secara lengkap. Hanya dalam 1 bulan, Duguk Xiao menjadi begitu kuat. Setelah ragu sebentar, Ye Junlin dengan cepat bereaksi. Duguk Xiao seharusnya juga menggunakan metode wanita itu untuk meningkatkan kekuatannya. Dari sudut pandang ini, teknik kenaikan yang hampir menyimpang ini bukanlah rahasia besar. Selain itu, ambang batas untuk budidaya sangat rendah, dan tidak ada terlalu banyak batasan ketat. Ini bahkan lebih aneh. Juga menyenangkan. Ayah, aku merasa bahwa latihan yang digunakan oleh Duguk Xiao. Junjun berhenti.
Melirik Xiao Feng dengan cemas dari sudut matanya, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengatakannya. Ini sedikit mirip dengan latihan yang saya buat. Begitu kata-kata ini keluar, dapat dikatakan bahwa satu batu mengaduk 1000 gelombang. Xiao Feng, yang awalnya sangat tertekan, tiba-tiba duduk tegak, dan pikirannya yang tidak teratur tidak bisa membantu tetapi fokus ke arah tertentu. Gong Qianqiu. Xiao Feng langsung memikirkan nama itu. Jika yang digunakan Duguk Xiao benar-benar latihan Junjun dan Suster Junior, maka hanya ada satu cara untuk membocorkannya. Mustahil. Sangat mustahil bagi Qianqiu. Ada begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan latihan Junjun, dan dia tidak pernah melakukan tindakan yang mencurigakan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia berinisiatif untuk mengungkapkan latihan itu kepada Gong Qianqiu. Kenapa? Mungkin itu dia. Xiao Feng terus membujuk dirinya sendiri. Junjun, lanjutkan dan katakan semua pikiranmu. Ye Junlin menyemangati. Semua mata tertuju pada Junjun. Terutama Xiao Feng. Dia takut Junjun akan sampai pada kesimpulan bahwa latihan yang digunakan oleh Duguk Xiao diwarisi dari ciptaannya. Bahkan berdoa dalam hati untuk Gong Qianqiu dalam hati. Jangan terlibat dengan masalah ini. Bab 3558 Ye Junlin telah menemukan jalannya. Kalau tidak, jika Anda melompat ke Sungai Kuning, Anda tidak akan bisa mencucinya. Jelas bukan dia, mungkin orang lain yang membocorkannya. Lagi pula, Junjun Gongfa bukanlah rahasia di base camp ini. Junjun berkata dengan fasih. Selama pertarungan kita, Duguk Xiao pernah menyerap aura sekitarnya dan 5 elemen untuk digunakannya sendiri. Jika bukan karena saya memiliki pemahaman baru tentang latihan baru-baru ini, saya akan dapat mencapai ini di area tertentu. Dunia tanpaku adalah wilayahku, dan aku takut dia akan dikalahkan. Mata Ye Junlin berangsur-angsur menjadi lebih dalam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu dapat menyerap vitalitas langit dan bumi dan unsur-unsurnya. Dari 5 elemen untuk Anda gunakan sendiri, Anda dapat membuktikan bahwa itu adalah Anda. Mengapa Anda hanya mengatakan mirip dengan latihan yang saya buat? Ayah, ini masalahnya. Latihan yang saya buat pada akhirnya mengejar kesatuan surga dan manusia, dan integrasi langit dan bumi, yaitu, untuk mengikuti hukum operasi alami surga. Dan dugu teknik yang digunakan oleh Xiao adalah untuk merebut energi spiritual dan kekuatan unsur antara langit dan bumi, yang merupakan teknik yang mendominasi. Meskipun mungkin untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, pada akhirnya akan menghancurkan keseimbangan. Saya merasa bahwa konsekuensinya akan sangat serius di masa depan. Junjun menjelaskan secara rinci. Ye Junlin mengangguk, melirik Xiao Feng dari sudut matanya, dan menemukan bahwa muridnya tampak tersesat. Tapi tidak ada reaksi abnormal. Ye Junlin menghela nafas lega. Junjun, kamu mengatakan bahwa Duguk Xiao dapat menyerap kekuatan 5 elemen untuk digunakan sendiri. Apakah mungkin itu ada hubungannya dengan tulang akar yang dia rampok? Tanya Ye Junlin. Junjun merenung sejenak dan berkata, 5 elemen akar dan tulang roh memiliki efek persepsi khusus pada elemen 5 elemen. Dan dengan latihan khusus ras alien mereka, memang sangat mungkin untuk mencapai ini. Negara. Itu masuk akal. Ye Junlin tidak ingin meragukan orang-orang di sekitarnya, tetapi taruhannya sangat penting, dan dia harus pergi untuk memverifikasinya sebelum membuat penilaian akhir. Kalian semua beristirahat di tempat dan memperkuat kewaspadaan pada saat yang sama. Aku ingin keluar. Sebelum aku kembali, tidak ada yang harus meninggalkan pangkalan bawah tanah. Kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Terlepas dari dia sekarang, pangkalan bawah tanah adalah jaminan terbesar. Semua orang mematuhi perintah itu, dan Ye Junlin segera bergegas ke Sentianjian. Beberapa hal hanya dapat dipastikan setelah Sentianjian memverifikasinya. Tuan Ye, saya tidak tahu apa yang Anda pesan ketika Anda datang ke Sentianjian. Semua orang sangat penasaran ketika mereka melihat Ye Junlin datang lagi. Ye Junlin langsung ke intinya dan mengatakan pertanyaan di dalam hatinya. Menurut catatan kuno Sentianjian Anda,
apakah 5 elemen memiliki atribut melahap akar dan tulang spiritual? Mengenai apa yang terjadi di base camp Ye Junlin, Shen Tianjian juga mendapatkan informasinya belum lama ini, sehingga penanggung jawab sementara dapat menebak secara kasar maksud dari pertanyaan Ye Junlin. Melaporkan kepada Tuan Ye, 5 elemen akar dan tulang spiritual memang memiliki atribut melahap, tetapi tidak ada latihan terkait dalam catatan. Manajer sementara berhenti, dan menambahkan, tetapi tidak mengesampingkan bahwa ras alien Xuanming memiliki peningkatan batas yang sama. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, ada master klan alien Xuanming yang meningkatkan beberapa tingkat kultivasi dalam waktu singkat. Seperti yang diharapkan. Ye Jun merasa lega. Sepertinya itu Duguk Xiao bahkan bahwa wanita misterius itu memiliki kemungkinan besar untuk mengolah teknik budidaya alien Xuanming semacam ini. Ini dapat dinaikkan ke tingkat yang menakutkan dalam waktu singkat, dan sebenarnya bukan orang-orang di sekitarnya yang membocorkan latihan Junjun. Ye Junlin menghela nafas lega, dan pada saat yang sama cukup lega bahwa saudara-saudaranya dan murid-muridnya tidak mengecewakannya. Ngomong-ngomong, sejauh yang kamu tahu, selain dari nadi spiritual yang tercatat dalam buku kuno Zenmoshi, apakah ada petunjuk tentang nadi spiritual lainnya? Ye Junlin terus bertanya. Manajer sementara berpikir sejenak dan berkata, alien Xuanming, mereka memiliki pembuluh darah spiritual yang besar. Pupil Ye Junlin sedikit menyusut. Tidak heran wanita misterius itu tidak lagi muncul di dekat pembuluh darah spiritual berukuran sedang. Sangat mungkin dia akan melahap nadi spiritual alien. Bab 3559 Perasaan Krisis yang Kuat. Memikirkan ini, sebuah nama langsung muncul di benak Ye Junlin. Dugu Xiao. Sebagai satu-satunya garis keturunan dari dua ras alien, Shen Luo dan Xuanming, harus tahu semua rahasia dua ras alien. Terlebih lagi, Dugu Xiao berani pergi ke base camp sendirian untuk memamerkan kekuatannya. Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa wanita misterius di belakangnya telah memperoleh nadi spiritual alien. Wanita misterius itu mengajarkan teknik melahap, dan Dugu Xiao mengungkapkan lokasi pembuluh darah spiritual. Berdagang, sekutu, atau keduanya, bahkan magang. Ekspresi Ye Junlin secara bertahap menjadi serius. Jika demikian, situasinya bahkan lebih suram. Meskipun dia belum menghadapi wanita misterius itu secara langsung, dia masih jelas dalam pikirannya ketika dia menyerang Xiao Feng dengan perampokan ilahi. Kekuatan serangan pedang itu, selain dirinya sendiri, tidak ada yang bisa melawan secara langsung. Bahkan jika Junjun saat ini melawan dengan keras, saya khawatir dia hanya bisa berakhir dengan cedera serius. Jika wanita misterius itu terus melahap dua vena spiritual alien utama, saya khawatir bahkan saya tidak sepenuhnya yakin dengan Yan Sheng. Apalagi, setelah beberapa konfrontasi rahasia dengan wanita misterius itu, Ye Junlin menemukan bahwa wanita misterius itu tidak hanya kuat dalam pertempuran pribadi, tetapi juga jauh melampaui orang biasa. Terutama eyelinernya tampaknya menyebar ke seluruh kekuatan, bahkan di sekelilingnya. Tidak ada petunjuk sejauh ini. Hal ini membuat pencegahan lebih sulit. Sudah lama sejak saya ditemukan oleh seorang wanita misterius sebelumnya. Mungkin dia akan berhasil. Ini harus dicegah sedini mungkin. Setelah memikirkan hal ini, Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, Shen Tianjian mengerahkan semua kekuatan, dan harus menemukan nadi spiritual ras alien sesegera mungkin. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Kepala sementara Shen Tianjian tidak ragu sama sekali. Saya setuju. Selain karena paksaan Ye Junlin, ada lebih banyak kesadaran bahwa bibirnya mati dan giginya dingin. Anda harus tahu bahwa terakhir kali untuk menghancurkan dua sisa alien, Shen Tianjian dan Kementerian Penindasan adalah kekuatan utama. Tidak diragukan lagi, dia telah membuat perseteruan darah dengan Dugu Xiao. Hari ini, basis kultivasi Dugu Xiao berkembang pesat, dan di belakangnya berdiri seorang wanita misterius yang akrab dengan Zenmoshi. Jika kedua orang ini terus menjadi lebih kuat, maka Shen Tianjian pasti akan mengantarkan balas dendam berdarah dari sisi lain.
Namun, Master Puncak Inti dari divisi Tian Shenjian dan Zenmo menderita banyak korban, dan kekuatan keseluruhan mereka telah lama kehilangan keberanian puncak. Pada saat itu, menghadapi wanita misterius dan tuan seperti Duguk Xiao, saya khawatir hanya seluruh pasukan yang akan dihancurkan. Laporkan padaku segera jika ada berita. Ye Junlin menginstruksikan untuk berbalik dan pergi. Kembali ke pangkalan bawah tanah. Ye Junlin juga menginstruksikan bawahannya dan berbagai kekuatan untuk mencari vena spiritual alien. Banyak kekuatan seperti jaring besar, dengan base camp sebagai pusatnya, menyebar kemana-mana. Lakukan pencarian karpet. Tingkat pertumbuhan biadab dari wanita misterius dan Duguk Xiao memberinya rasa krisis. Begitu wanita misterius itu berhasil melahap dua vena spiritual alien utama, kekuatannya pasti akan terus meningkat pesat. Bahkan jika dia bisa melakukannya sampai dia bisa menahan diri. Kemudian, dengan kekuatan Duguk Xiao, itu sudah cukup untuk memulai pembantaian di base camp. Pada saat itu, saya khawatir hanya Junjun yang hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Adapun yang lain, mereka hanya bisa menjadi ikan di papan lengket, dan mereka bisa disembelih. Setelah pertempuran dengan Duguk Xiao belum lama ini, bangunan base camp pada dasarnya hancur. Siswa dan murid elit juga menderita banyak korban. Terutama anggota inti yang dipimpin oleh Xiao Feng, King Long dan lainnya. Moral sangat rendah. Xiao Feng kehilangan jiwanya seperti mayat berjalan, dan jelas bahwa kata-kata Duguk Xiao telah memukulnya dengan keras. Mata King Long dan yang lainnya juga kusam, seolah-olah mereka telah kembali ke bayang-bayang yang baru saja digali. Namun, itu semua disebabkan oleh Duguk Xiao. Sial. Ye Junlin mengepalkan tinjunya sampai berderit. Dia benar-benar marah. Duguk Xiao, kamu tunggu Lao Su. Bahkan jika kamu mengejar sampai ke ujung bumi, Lao Su akan membawamu keluar dan membuat tulangmu menjadi abu. Bab 3560 hancurkan Xiao Feng secara mental. Aku bersumpah untuk membalas ini. Mata Ye Junlin bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat ini, nadi spiritual ras alien Xuanming. Sebuah bersin. Bersin beberapa kali berturut-turut. Dia bahkan merasa kedinginan di sekujur tubuh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Duguk Xiao merasa bahwa kemungkinan besar Xiao Feng Qinglong dan jenderal lain yang kalah memarahinya. Gong Qianqiu bermeditasi bersila, dan dia membuat persiapan terakhir untuk melahap nadi spiritual alien. Dia harus benar-benar mencerna harta surga dan bumi yang dikumpulkan oleh dua ras alien selama lebih dari 100 tahun. Pada akhirnya, dia melahap nadi spiritual ras alien Xuanming. Saya awalnya ingin melahapnya secara langsung, tetapi saya menemukan bahwa itu sedikit tidak berdaya. Misalnya, dengan memperluas kekuatan fisiknya, dia bisa melahap sekaligus. Jadi mulailah dengan harta karun dari dua ras alien yang hebat. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, jangan menggilingnya. Nada bicara Gong Qianqiu sangat agung. Duguk Xiao bertanya dengan hati-hati, Guru, ada sesuatu yang saya tidak tahu tentang murid itu, dan saya ingin meminta guru untuk mencerahkan saya. Tanya. Gong Qianqiu berkata dengan sungguh-sungguh. Duguk Xiao bertanya, Tuan, dengan kemampuan Xiao Feng saat ini, tidak ada gunanya, mengapa tidak membunuhnya? Duguk Xiao masih bingung dan berkata, apa gunanya sampah ini? Tidak realistis mengharapkan dia membunuh Ye Junlin. Sangat sulit untuk mencapai ini. Gong Qianqiu berhenti, dan percakapan berubah. Tiba-tiba bertanya, tapi menemukan waktu yang tepat untuk memberitahu Xiao Feng bahwa dia membunuh semua orang di sekitarnya. Bukankah itu menarik? Dalam pandangan Gong Qianqiu, membunuh seseorang adalah metode tingkat terendah. Dan sepenuhnya mengendalikan seseorang dari tubuh hingga roh. Secara khusus, biarkan dia hidup daripada mati, tetapi dia bertekad untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri. Itu membuatnya merasa lebih berprestasi. Misalnya, memainkan Xiao Feng di telapak tangannya. Menghancurkan dia secara mental pada akhirnya lebih menarik daripada membunuhnya secara langsung. Luar biasa.
Seperti yang diharapkan dari tuannya. Kecerdikannya tidak terduga, tetapi muridnya terlalu dangkal. Guguk Xiao menepuk kentut pelangi dengan kagum. Ngomong-ngomong, aku harus segera melahap nadi spiritual ras alien Xuanming. Tiba-tiba Gong Qianqiu berkata. Guguk Xiao berkata dengan bingung. Tuan, apa artinya ini? Lokasi pembuluh darah spiritual alien sangat rahasia. Sekarang tidak seorang pun kecuali saya yang tahu lokasi persisnya, dan tidak akan pernah ada kesalahan. Meskipun itu benar, itu juga kamu tidak bisa meremehkan kemampuan lawanmu, terutama Ye Junlin. Melihat Guguk Xiao masih memiliki keraguan, Gong Qianqiu menjelaskan. Kemunculanmu di base camp Ye Junlin pasti akan mengarah pada spekulasi Ye Junlin, dan dikombinasikan dengan periode waktu ini kita menghilang. Mungkin kita sudah berpikir bahwa tujuan akhir kita adalah Vena spiritual alien. Bahkan Ye Junlin sudah mulai mengirim orang untuk mencari Vena spiritual alien. Tidak akan secepat itu, kan? Guguk Xiao tidak begitu percaya respon Ye Junlin ada begitu cepat. Wajah Gong Qianqiu tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, ingat, jika kamu meremehkan lawanmu, kamu akan membayar harga yang mahal cepat atau lambat. Gong Qianqiu mengangguk puas dan tidak banyak bicara. Meskipun dia mengingatkan Guguk Xiao untuk tidak meremehkan musuh, dia tidak berpikir Ye Junlin bisa mengikuti ritmenya. Bagaimanapun, Ye Junlin dalam terang, dan Gong Qianqiu-nya dalam gelap. Bahkan jika Ye Junlin menilai segalanya dan mengirim seseorang untuk mencari nadi spiritual alien. Dengan tidak adanya peta arah, orang-orang yang mencari pembuluh darah spiritual asing seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Pada saat mereka menemukan petunjuk yang tepat, mereka pasti sudah berhasil menelannya. Pada saat itu, kultivasinya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan akan mencapai tingkat menghancurkan Ye Junlin. Pada saat itu, jika Anda ingin menyingkirkan Ye Junlin, bukankah itu tugas yang mudah? Ye Junlin, bagaimanapun juga, kamu akan menjadi kekalahanku. Gong Qianqiu mencibir berulang kali, dan senyum muncul di wajahnya yang menawan tanpa sadar. Bersambung.